warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore. Hari ini kita akan melaksanakan debat dengan tema lebih asik liburan di pantai atau ke pegunungan. Dan di sini ada dua tim, di mana ada tim A atau tim pro dan tim B ada tim kontra. Tim pro akan mendukung liburan ke pantai, sementara tim kontra mendukung liburan ke pegunungan. Mari kita mulai debat pada sore hari ini, dan saya persilakan kepada tim A atau tim pro untuk menyampaikan argumennya. Jadi kami akan membahas tentang liburan ke pantai lebih menyenangkan. Yang bisa kita tahu bersama bahwa pantai itu memiliki pemandangan yang sangat indah, ya, dan memiliki udara yang sejuk. Dan di pantai juga, pantai biasanya itu dia identik dengan suasana santai. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung-pengunjung yang datang di pantai tersebut. Seperti apa? Mereka melakukan ibadah, ada yang berenang atau mandi pantai. Tapi kalau menurut saya, pemandangannya indah, suasana yang santai, serta dengan pemandangan udara yang sejuk juga bisa kita miliki saat kita liburan di pegunungan. Apalagi kita tahu bersama bahwa di pegunungan itu tempat yang sangat tenang, jadi sangat cocok untuk kita pakai buat liburan. Menurut saya, liburan ke pantai juga tidak kalah menyenangkan dibandingkan dengan pegunungan. Liburan ke pantai kita bisa berenang, snorkeling, surfing. Liburan ke pantai kita bisa melihat suasana sunset di sore hari. Sunset juga kita bisa lihat sunset. Silakan untuk tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim A atau tim pro. Jadi saya menanggapi argumen dari saudari Fadila. Jadi menurut saya liburan ke pegunungan itu juga sangat menyenangkan karena tidak semua orang suka dengan keramaian. Terus liburan ke pegunungan itu dia lebih tenang karena jauh dari keramaian kota dan mungkin jauh dari udara-udara yang polusi. Mungkin itu saja. Silakan ada Baik. Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari. Ya. Memang di pegunungan suasananya tenang, alami, tetapi dengan liburan ke pegunungan juga membuat adrenalin kita memuncak, begitu seperti menghadapi hewan-hewan buas dan tanjakan-tanjakan yang tinggi membuat kita bisa rawan kecelakaan di situ. Dan kita tahu juga di pegunungan itu terdapat hewan-hewan yang berbisa atau bisa membuat kita terluka gitu. Dan pegunungan juga banyak sekali hal-hal mistis yang kita tahu sekarang ya, apalagi di Indonesia. Banyak sekali gunung-gunung yang kita tahu itu terkenal dengan adat istiadat yang kuat. Tetapi kan di gunung itu banyak adrenalin yang harus kita tempuh. Tapi kalau di pantai kita bisa santai, tidak mengkhawatirkan masalah apapun, tenang bersama keluarga gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Memang kalau mendaki gunung ya, mendaki gunung itu lebih ke pertamanya kan mendaki itu butuh stamina. Tapi kan kalau misalnya kita sudah mendaki ya sudah capek-capeknya, tapi kalau naik ke atas tuh terus dari pemandangannya ke bawah atau dengan suasana sunset atau suasana sunrise lah, itu memang indahnya tuh bukan main gitu. Tapi kalau memang ke pegunungan memang rawan kecelakaan, ada pokoknya kayak bahaya lah. Tapi kalau macam untuk maksudnya untuk orang-orang yang orangnya kayak lebih introvert, nah itu lebih bagusnya atau lebih bagusnya itu ingin refreshing tuh ke gunung, lihat pemandangan, terus kayak pemandangan di situ kan kayak lebih ke alam kan. Ke gunung juga kan kita bisa olahraga tuh
camping atau hiking. Nah itu dia kan memicu adrenalin kan. Terus tambah stamina juga, tambah pengalaman. Itu saja sih, mungkin itu saja saya. Benar, di pegunungan itu menenangkan. Tapi tidak semua orang suka mendaki. Tidak semua orang suka mendaki atau berkemah atau yang tadi dibilang saudari Salwa campingnya. Dan di pantai itu dia jauh lebih inklusif karena semua kalangan atau semua orang bisa datang di pantai, dari anak-anak, orang tua, ataupun orang dewasa yang lansia juga bisa. Karena kebanyakan orang yang penyakit stroke, kebanyakan orang yang penyakit stroke itu datang ke pantai untuk mandi pantai. Karena itu dia membantu mengurangi penyakit tersebut. Mungkin ada tanggapan dari tim B. Saya persilakan argumen dari tim A. Saya persilakan. Jadi kalau mendaki juga bisa buat orang yang mau misalnya dong kayak badan turun begitu, misalnya kayak orang yang gendut begitu. Terus mendaki itu juga bisa menurunkan berat badan. Jadi mungkin dengan kayak pegunungan juga seru, tergantung kayak Tidak semua orang bisa mendaki, tapi juga tidak semua orang suka keramaian. Mungkin ada tanggapan lagi dari tim A. Untuk olahraga seperti yang tadi saudari Tia bilang tentang mendaki bisa untuk menurunkan berat badan, tapi kan di pantai juga bisa untuk olahraga yang lebih simple, yang tidak berat, yang tidak bisa menguras energi yang lebih banyak. Dan kegunungan kan kita tahu dengan adrenalinnya itu kan sangat ekstrim, apalagi pulang-pulangnya, bahaya apa yang kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Pasti menurut saya pulang ke pantai lebih menyenangkan. Iya, tapi tidak mungkin orang yang mau mendaki kan tidak mungkin dong masuk ke jurang. Terus mereka pasti tahu kalau di jurang itu berbahaya. Dan kalau dong lihat binatang bos pasti dong menghindari. Itu kecuali orang sudah berpengalaman. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpengalaman yang cuma ingin coba-coba mendaki gunung? Menurut Anda bagaimana? Ada tuh gue. Oh, tidak. Tapi ada yang saya dengar di berita, ada satu wisatawan yang tidak ada kemampuan untuk mendaki gunung. Dia ada tour guide, tapi bagaimana dia bisa kecelakaan? Tergantung dari diri sendiri, dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Oke. Dari Baik, mungkin masih ada lagi tanggapan-tanggapan dari kedua kelompok. dan yang kita ketahui bersama, liburan ke pantai itu kan bisa kita liburan bersama keluarga, bisa ramai-ramai datang ke pantai. Tapi ke pegunungan bagaimana? Tidak mungkin kita bawa keluarga kita semua kan? Tidak mungkin. Mungkin untuk keluarga yang memang suka mendaki, karena keluarga yang punya ekonominya. Apakah masih ada tanggapan dari tim kontra atau tim pro? Kalau bicara soal berbahaya itu sebenarnya di pantai tidak kalah ada bahaya. Ya, tapi di pantai tidak bisa ekstrim pegunungan. Ekstrim sih. Iya. Kan dia tahu di pegunungan kan cuaca suka berubah-ubah. Ya kan? Kalau di pantai kan ya udah kita menikmati alam bebas, burung-burung, snorkeling seperti saudari Fadila bilang tadi, terus berenang, tidak mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi. Kan pegunungan itu juga sangat ekstrim. Dan juga di pegunungan itu kan banyak makhluk ya, kita tahu kan. Nah, tentunya dan orang-orang yang mendaki itu ada berita-berita yang disebutkan di berita, ada yang hilang, ada yang masuk ke dunia lain. Itu kan betul sebenarnya sebelum kita mendaki, sebelum kita menyiapkan
tapi sebenarnya juga berbahaya. Soalnya kan bisa seperti contoh kecilnya tuh seperti berita yang kemarin yang erupsi gunung itu kan juga berbahaya. Dia siapkan itu atau apa bahaya kita tidak ada yang tahu. Terkait dengan cuaca yang buruk tiba-tiba datang itu kita tidak ada. Makanya itu kalau liburan ke pegunungan itu kan benar-benar cuaca. Kalau kita sudah di atas gunung, kita kan tidak tahu cuaca kapan akan datang. Contohnya seperti kemarin cuaca yang datang tiba-tiba ada di gunung yang meletus tiba-tiba. Itu kan tidak ada berita bilang jadi sebentar gunung akan meletus, tidak ada. Kan banyak korban yang datang itu. Baik, kedua tim sudah menyampaikan argumennya. Dari pantai kita mendapat hiburan dan aktivitas menyenangkan, sedangkan dari pegunungan kita mendapat ketenangan dan kesehatan. Semua kembali pada selera dan tujuan liburan masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih untuk kedua tim yang sudah memberikan argumen-argumennya masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.